hadir. Siti Eliza Hadir. Siti Fadila hadir. Hadir semua ya. Sebelum mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Tolong dong dipimpin berdoanya. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memasuki pelajaran hari ini kita mengulas materi yang kemarin dulu ya. Yang kemarin masih ada yang juga kita Ingat. belajar materi apa? Ingat hak dan kewajiban. Ada apa aja sih yang kewajiban anak sekolah? Dapat kasih sayang. Dapat pelajaran. Ujian PR. Bagus. Pelajaran dari guru. Kalau di masyarakat apa aja? Kasih sayang. Kasih sayang. Kasih sayang. Haknya dilindungin. Jadi sekarang kita pelajari tentang norma. Ada yang tahu nggak sih kenapa itu kita harus patuh sama aturan? Biar taat. Dan kenapa sih kalau ada aturan kita nggak boleh dilanggar, nggak boleh seenaknya? Iya. Nanti kebiasaan, Bu. Dapat hukuman gak sih, Bu? Iya betul. Jadi yang pertama ibu akan menjelaskan manfaat pelajaran hari ini. Yang pertama itu bisa menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab. Yang kedua membiasakan hidup tertib dan menghargai orang lain. Yang ketiga bisa membentuk kepribadian yang baik dan jujur. Yang terakhir bisa menumbuhkan rasa saling menghormati. Peraturan pelajaran pada jam ibu yang pertama itu tidak boleh berbicara saat teman atau guru yang sedang menjelaskan. Yang kedua, menghormati pendapat teman walaupun berbeda. Yang ketiga, tidak meninggalkan kelas tanpa seizin guru. Yang keempat, menunjukkan sikap sopan dan santun selama kegiatan pembelajaran. Pernah sih kalian melihat seseorang melanggar aturan di rumah atau di sekolah? Pernah. Sekolah bolos. Mana Erwin gitu, Bu? Gak Iya, Bu. Audi Sayangnya banget sih ya. sekali doang. Dia tuh minta disulap sama sayangnya saya banget. Jadi, norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur kita agar hidup tertib, aman, dan rukun. Norma itu dibuat supaya kita bisa hidup nyaman bersama-sama. Norma dalam masyarakat itu ada empat. Yang pertama ada norma agama. Norma agama itu bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, yang mengajarkan kita tentang kebaikan, kasih sayang, dan menghormati perbedaan satu sama lain. Contohnya, tidak mengganggu teman kita yang sedang beribadah. Terus menghormati perbedaan teman, kayak perbedaan agama, ras, gitu. Selanjutnya ada norma kesopanan. Norma kesopanan ini berisi aturan sopan santun seperti berkata baik kepada orang tua dan guru. Contohnya kayak mengucapkan maaf ketika bersalah dan meminta tolong saat membutuhkan pertolongan. Yang ketiga ada norma hukum. Norma hukum itu dibuat pemerintah agar masyarakat hidup tertib dan adil. Contohnya seperti aturan lalu lintas yang kalian patuhi saat berkendara dan membayar pajak. Yang keempat ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan yang berasal dari diri kita sendiri, yang membimbing kita untuk mempunyai sikap yang baik dan tidak merugikan orang lain. Contohnya bersikap jujur, mematuhi orang
masuk penjara Bu. Iya, Ditegur. data dosa. Iya. Dosa kayak gimana? Itu Di norma agama. Dipukul mau nggak? iya mau iya kalau kayak urut. Jadi kesimpulannya, norma adalah aturan hidup yang menjadi pedoman bagi setiap manusia agar manusia itu tidak bertindak sesuai dirinya dengan menaati norma agama, kesusilaan dan kesopanan. Hukum masyarakat dapat hidup rukun, tertib dan damai. Sebagai pelajar, kita harus mulai menerapkan norma sejak dini. Dimulai dari hal-hal sederhana seperti berbicara yang sopan, datang tepat waktu, dan menaati aturan. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada ibu punya tugas kelompok, nanti kalian maju ya. Kerja apa? Iya. Iya dan satu kelompoknya 4 orang ya. Rasanya. Nanti kalian masukin contohnya satu sama pengertiannya. Baik teman-teman, kita akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kita. Kami dong. Dimulai dari saya yang akan menjelaskan tentang norma kesopanan, yaitu pengertiannya aturan yang bersumber dari kebiasaan adat dan istiadat dalam masyarakat. Jadi contohnya, Nah, bacain dulu ya. Bacain dulu. sanksinya berupa teguran, cobaan, cemohan, dikucilkan, bersumber dari adat istiadat, tidak menyeroboti aturan, memakai pakaian yang sopan, mengucapkan salam, terima kasih, minta maaf. Selanjutnya yaitu norma hukum. Itu aturan yang dibuat oleh lembaga pemerintah. Contohnya itu membayar pajak tepat waktu. Terus bersumber dari negara atau pemerintah. Sanksinya berupa denda atau kurungan. Udah. Terus ada norma kesusilaan, yaitu aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Contohnya ada sumber dari hati nurani. Yang terakhir ada norma agama, aturan hidup yang berasal dari Tuhan. Nah, contohnya itu ada membaca dan mengamalkan kitab suci. Satu lagi, tidak mengganggu ibadah orang lain. Jangan masukin itu, jangan bawa pulang. Lucu ibu. Nih, kalian